Saya melanjutkan pembahasan tentang saksi Yehova. Ini adalah sesi yang kelima. Dan saya masih membahas tentang topik bahayanya saksi Yehova. Dan ini sesi yang ketiga dalam bab ini ya. Yang pertama tempo hari karena mereka mirip Kristen. Yang kedua karena mereka luar biasa aktif dalam memberitakan Injil. Sekarang adalah bahaya yang ketiga, saudara. Ajaran saksi Yehova itu lebih sederhana dan lebih mudah diterima akal. Ini sebetulnya sepintas lalu, saudara ya. Nanti mungkin lain kali akan saya jelaskan bahwa sebetulnya dari sudut pandang mereka sendiri tidak demikian. Tapi sepintas lalu, apalagi kalau mereka menginjili dan sebagainya, maka ajaran saksi Yehova ini memang kelihatannya lebih sederhana, lebih gampang dimengerti, dan lebih mudah diterima akal dibandingkan dengan ajaran Kristen. Ini khususnya berkenaan dengan doktrin tentang Allah Tritunggal maupun kristologi. Kita percaya dalam Tritunggal itu Allah itu 3 pribadi yang masing-masing adalah sepenuhnya Allah. Tetapi hakikatnya satu, sehingga kita cuma punya satu Allah. Tidak ada pikiran bisa mengerti itu. Ini memang melampaui akal. Ajaran mereka, Allah itu cuma satu, titik, tunggal mutlak. Sebetulnya ajaran mereka dengan Islam sama, ya, Unitarian, Saksi Yehova, Islam, Allah itu tunggal mutlak. Apanya yang suka dimengerti? Hakikatnya satu, pribadinya satu, sudah, tidak ada apapun yang sukar. Maka dibandingkan dengan Tritunggal, ya jauh memangnya. Demikian juga kalau bicara tentang kristologi. Kristologi kita itu sukar karena adanya semacam dualisme dalam diri Kristus setelah dia berinkarnasi. Sebelum Kristus berinkarnasi, dia memang ya Allah. Satu pribadi, ya satu hakikat. Ya hakikat ilahi. Hakikatnya satu dengan Bapa dan Roh Kudus juga cuma punya satu hakikat. Tapi pribadinya satu. Tapi pada waktu Kristus itu menjadi manusia, maka dia tetap satu pribadi, tetapi hakikatnya sekarang ada 2. Hakikat ilahi dan hakikat manusiawi. Karena itu kadang-kadang terlihat dia sebagai Allah, kadang-kadang terlihat dia sebagai manusia. Kadang-kadang dia tekankan sebagai Allah, kadang-kadang ditekankan sebagai manusia. Itu yang saya sebut dengan semacam dualisme dalam diri Kristus. Dan itu membingungkan sekali. Saya bisa mempelajari kristologi saya, sudah masuk video di YouTube. Cari saja di YouTube kristologi saya, ada, saya lupa itu berapa, 16 atau 18 session, saya tidak ingat. Dan memang sangat sukar. Nah, kalau saksi Yehova lain. Kristus itu sebelum inkarnasi, dia itu suatu Allah atau Allah kecil. Sebetulnya kalau didesak mereka bilang bukan Allah. Mereka juga katakan Kristus itu malaikat Mikael. Jelas bukan Allah. Lalu pada waktu dia berinkarnasi, dia menjadi manusia. Suatu Allahnya atau Allah kecilnya atau malaikat Mikaelnya itu hilang. Yesus hanya manusia biasa. Mereka akui tidak berdosa, tapi hanya manusia biasa. Lalu pada waktu dia mati lalu bangkit lagi, dia kembali menjadi Allah kecil lagi, malaikat Mikael, manusianya hilang. Jadi tidak pernah ada dualisme dalam diri Kristus. Jadi ajaran itu lebih gampang. Ya, jadi dalam kristologi maupun dalam Tritunggal, ajaran mereka jauh lebih gampang dimengerti dibandingkan dengan ajaran Kristen. Jauh lebih mudah diterima oleh akal atau logika. Lah, ini menyebabkan banyak orang Kristen yang dari dulu selalu bingung atau tidak mengerti atau pusing karena doktrin Allah Tritunggal atau kristologi.
Lalu pada waktu mendengar ajaran mereka, wah ini yang gampang, ini yang bisa dimengerti, ini yang benar. Saudara, coba pikir baik-baik, dianalisa dengan lebih baik ya sebelum kita menyimpulkan seperti itu. Saya justru menganggap misalnya doktrin Allah Tritunggal itu begitu sukar dan tidak ada orang yang mengerti secara total. Komprehensif itu tidak mungkin. Kita mengerti sampai batas tertentu saja bisanya. Mengerti total itu tidak memungkinkan. Tapi sekarang saudara, kalau doktrin Allah Tritunggal itu begitu sukar sampai saya sebut melampaui akal. Saya tidak berkata tidak masuk akal atau bertentangan akal. Tapi saya katakan melampaui akal. Itu sebetulnya yang lebih masuk akal. Karena apa saudara? Otak kita tuh sangat terbatas, sangat kecil kan. Kalau otak yang sangat terbatas ini bisa mengerti total tentang Allah yang kita akui tidak terbatas. Itu justru tidak masuk akal, bukan? Jadi kalau ajaran tentang Allah yang gampang dimengerti seperti ajaran mereka, itu yang justru tidak masuk akal. Kok bisa otak kita yang sak cupek, yang begitu kecil, begitu terbatas, bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas? Kita mengerti manusia saja tidak bisa kok. Ilmu kedokteran apa mengerti seluruhnya tentang manusia? Misalnya hubungan jiwa dengan roh. Jiwa atau roh dengan tubuh. Apakah mereka mengerti total? Saya tidak percaya itu. Tubuh saja banyak hal yang masih belum dimengerti oleh ilmu kedokteran. Kok lagi mengerti Allah? Apa kita mengerti dunia rohani, dunia setan, dunia malaikat? Itu saja enggak. Kok lagi mau mengerti tentang Allah dan mengerti secara total? Itu justru tidak masuk akal. Demikian juga dalam urusan kristologi. Kita tetap berhadapan dengan Allah yang menjadi manusia. Itu juga doktrin yang melampaui akal. Itu yang lebih masuk akal karena melampaui akal. Kalau itu gampang dimengerti, itu menjadi tidak masuk akal. Jadi saudara, tidak masuk akalnya atau melampaui akalnya doktrin Allah Tritunggal ini, itu justru kalau saya jadikan argumentasi bahwa itu benar. Doktrin Allah yang benar itu harus melampaui akal. Tidak bisa kita mengerti secara total. Kita mengerti secara terbatas saja sampai tahap di mana Tuhan menghendaki. Belajar mati-matian saya boleh dikatakan spesialisasi saya salah satunya adalah Tritunggal. Selain tentang tulip dan kristologi, Tritunggal. Tapi tetap apakah saya mengerti total? Tidak ada orang yang mengerti total. Calvin atau ahli teologi siapapun tidak ada yang mengerti total Allah Tritunggal. Jadi kalau mereka kelihatan ajarannya lebih sederhana dan lebih mudah diterima akal, jangan karena itu saudara lalu jadi saksi Yehova. Itu bodoh sekali. Lebih sederhana, lebih mudah diterima akal dalam hal ini, justru itu menunjukkan kesesatan mereka. Saya berikan penerapan saudara ya. Karena itu kalau saudara selama ini adalah orang Kristen yang malas belajar doktrin, khususnya doktrin Allah Tritunggal, bertobatlah dari kemalasan saudara. Sebelum saudara disesatkan oleh nabi-nabi palsu yang saat ini banyak terdapat. Secara sama dengan doktrinnya saksi Yehova, Sabellianisme, Jesus only dan sebagainya, itu yang sekarang banyak dibahas. Itu lebih mudah diterima akal. Karena Allah itu cuma satu hakikat, satu pribadi. 3 perwujudan. Nah 3 perwujudan itu bisa saja saya atau saudara di rumah jadi suami, di tempat kerja jadi bos, di tempat olahraga jadi teman, teman olahraga saudara. Saudaranya cuma satu, pribadinya. Hakikatnya satu. Cuma 3 manifestasi sebagai suami, sebagai teman, sebagai bos. Itu siapa yang tidak bisa ngerti? Tapi lagi-lagi sama saudara. Justru karena Sabellianisme itu gampang dimengerti.
masuk akal total, itu justru menunjukkan kesesatannya. Doktrin Allah Tritunggal itu, Allah itu tidak terbatas. Otak kita terbatas. Tidak bisa yang terbatas mengerti total yang tidak terbatas. Nah, saya kembali pada ini sudah ya. Orang Kristen ini mayoritas memang, saya kira. Saya yakin, bukan saya kira. Malas belajar doktrin. Dan akibatnya, pendeta-pendeta juga malas mengajarkan doktrin. Karena setiap dia ngajar doktrin, orang Kristen tidak mau belajar, tidak bisa dengar. Saya tidak tahu yang mana yang mulai dulu. Pendetanya mulai malas ngajar doktrin dulu, sehingga orang Kristennya tidak terbiasa dengan doktrin. Atau sebaliknya, saya tidak tahu. Dua-duanya harus bertobat. Pendeta pengkhotbah harus mau mengajarkan doktrin. Bukan hanya doktrinnya. Pelajaran praktis itu penting. Ajaran moral etika penting. Tapi kalau hanya moral dan etika itu sesat. Injil itu doktrin. Jadi saudara, pendeta mengajarkan doktrin itu harus mengajarkan Injil itu saja doktrin. Doktrin bisa yang gampang, yang sukar. Tentu saja mula-mula yang gampang dulu. Bertahap naik. Allah Tritunggal pun ajarkan secara sederhana dulu. Baru makin lama makin mendetail dan sebagainya. Dan jemaat juga sama. Belajar doktrin jangan langsung yang sukar. Tidak bisa. Belajar doktrin tapi harus. Mulai yang gampang, Injil dulu. Doktrin sederhana. Tapi sederhana, tapi benar loh ya. Sederhana lalu salah, cilaka nih. Dan makin lama makin sukar. Sukar lagi-lagi yang benar. Corpus Delicti dan sebagainya itu sukar. Tapi sukar dan ngawur. Jadi hati-hati dengan doktrin. Doktrin ini sebetulnya kunci saudara itu benar atau sesat. Karena kesesatan 99% terjadi dalam persoalan doktrinal. Moral dan etika saudara. Semua agama dan semua aliran. Sekte atau apapun. Perbedaannya kalau ada cuma 1%. Misalnya Saksi Yehova itu melarang transfusi darah. Ya, itu dalam hal moral itu beda. Itu bukan doktrinal. Tapi perbedaan biasanya doktrin. Misalnya dalam urusan larangan berdusta. Apakah Islam atau Buddha atau Katolik atau Hindu atau Saksi Yehova atau Mormon atau Kristen dan Kristen dari aliran apapun. Semua melarang dusta. Menghormati orang tua. Semua setuju dalam hal itu. Itu ajaran moral. Semua sama. Tapi begitu ngomong doktrin. Yesus itu Allah atau bukan? Wah sudah. Agama lain sudah berbeda, sekte-sekte berbeda, tentang Tritunggal, tentang keselamatan karena iman saja, itu Kristen dengan Katolik saja beda. Jadi begitu bicara doktrin, maka kita baru bisa bicara tentang ini yang benar, ini yang sesat, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau saudara orang Kristen yang malas belajar doktrin, atau betul-betul tidak mau doktrin, tidak jadi masalah sebetulnya, tidak berbeda apapun. Apa saudara Kristen atau ngambil sekte atau ngambil agama lain. Karena secara moral dan etika, ajarannya hampir sama semua. Bedanya dalam doktrin. Jadi konyol sekali pendeta yang tidak mau mengajar doktrin dan jemaat yang tidak mau belajar doktrin. Memang jangan langsung Tritunggal. Itu sukar. Belajar yang gampang dulu, Injil dulu. Lalu bertahap. Doktrin tentang manusia. Doktrin tentang Kristus. Semua doktrin itu sukar. Tapi tingkatnya tetap berbeda. Dan Tritunggal dan Kristologi itu yang tertinggi. Yang paling sukar. Jadi saudara, ingat bahwa penyesatan selalu berhubungan dengan doktrin. Sudah saya katakan tadi ya. Sehingga orang Kristen yang lemah dalam hal doktrin, apalagi yang tidak senang dengan doktrin dan tidak tahu apa-apa tentang doktrin, adalah orang yang paling mudah disesatkan. Dan ini sukar disebut dia sebagai orang Kristen. Karena Injil itu doktrin. Kalau dia tidak mau doktrin, dia tidak mau Injil juga. Berbicara tentang dosa, tentang Allah yang adil yang menghukum dosa, tentang Kristus yang Allah menjadi manusia, sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, itu doktrin semua.
mati disalib, menggantikan kita memikul hukuman dosa, bangkit. Itu semua doktrin. Selamat hanya karena iman. Itu termasuk inti dari Injil. Dan itu doktrin semua. Yesus satu-satunya jalan ke surga. Itu doktrin lagi. Jadi orang Kristen tidak senang doktrin, tidak mau doktrin. Dia tidak mau Injil juga. Bagaimana dia jadi Kristen? Jadi ini yang paling gampang disesatkan. Saudara, tidak senang doktrin, bertobatlah, minta Tuhan mengubahkan diri saudara. Belajar tentang Injil, bertobat, datang kepada Kristus, dan paksa untuk belajar doktrin. Sama seperti anak kecil minum susu, harus ditingkatkan, tidak bisa susu terus. Injil itu susu, tapi Injil bisa sebagian Injil yang sukar. Nah itu sudah makanan yang lebih keras. Bubur, ya, pisang digerus, bubur, lalu nasi, lalu mulai daging pun empuk dulu. Makin lama makin daging yang keras pun bisa. Jadi saudara, secara bertahap, tidak ada orang yang sekolah lalu pelajarannya gampang terus. Itu sekolah abal-abal. Kalau saudara anaknya sekolah dari SD kelas 1 sampai SD kelas 6, buku matematiknya terus jilid 1 terus, ya itu sekolah gila, ya buang saja sekolah seperti itu, buat apa? Dan kita disebut murid kalau kita ikut Kristus. Murid berarti belajar, makin lama makin sukar. Guru yang betul-betul benar adalah guru yang mengajar makin lama makin sukar. Kalau terus gampang, itu bukan guru yang baik. Orang tua yang baik memberi anaknya mula-mula susu, lalu mungkin pisang digerus, lalu bubur, lalu nasi, dan seterusnya. Pendeta yang baik mengajar yang mula-mula Injil yang sederhana, khotbah-khotbah sederhana, tapi naikkan bertahap, sehingga makin lama makin sukar dan jemaatnya harus makin lama makin bisa mendengar ajaran yang sukar. Saya sudah katakan bahwa saya mengajar saksi Yehova itu seringkali frustrasi karena mengajar kepada orang-orang Kristen yang tidak biasa mendapatkan pelajaran sukar. Padahal saksi Yehova ini termasuk sukar. Sangat sukar. Sekarang masih gampang. Nanti tunggu tanggal mainnya. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Sudah bahaya yang keempat dari saksi Yehova. Saksi Yehova itu melakukan pengajaran firman Tuhan yang kuat. Luar biasa kuatnya indoktrinasi mereka. Saya ingat saya tempoh hari pada zaman Nathan Homer Nor, ya, mereka mulai diindoktrinasi dan mereka bisa diajar berdebat dan sebagainya. Sekarang saya poin A. Saksi-saksi Yehova diajar atau diindoktrinasi kuat sekali. Mungkin bisa dikatakan dicuci otaknya. Ini menyebabkan saksi Yehova itu sukar sekali bertobat. Sekalipun bisa. Saya pernah punya jemaat yang ex-saksi Yehova. Dari saksi Yehova dia nyasar ke karismatik. Lalu baru masuk reform. Jadi saudara bisa bertobat. Tetapi sangat jarang. Sangat sukar. Tapi tetap saudara. Kita bersandar kuasa Tuhan kalau Tuhan mau. Paulus itu dulu bagaimana? Bisa bertobat kok. Kenapa saksi Yehova tidak bisa? Nah saudara, saya akan bicarakan bagaimana mereka diajar atau diindoktrinasi ya. Saksi-saksi Yehova diharuskan datang dalam pertemuan mereka sedikitnya 5 kali per minggu. Nah tapi saya berikan catatan ya. Seorang penulis internet mengatakan hanya 3 kali per minggu. Dan kutipan dari Encyclopedia Britannica 2000 di atas mengatakan 5 jam per minggu. Jadi mungkin 5 jam per minggu itu yang lalu diartikan 5 kali per minggu. Tapi pertemuan mereka itu bukan 1 jam. Ya kalau gereja 1 jam saja. Kebaktian mereka itu 2 jam. Dan betul-betul disiplin biasanya 2 jam itu persis 2 jam. Beda detik saja. Ya, betul-betul persis. Ini khotbahnya 34 jam. Khotbah lagi berapa. Pokoknya semua persis. Dalam disiplin waktu dan sebagainya luar biasa hebatnya. Dan dari seorang pendeta atau penatua. Nah, mereka tidak ada pendeta ya. Penatua saksi Yehova saja.
Saya mendapatkan keterangan bahwa dalam kebaktian mereka pada hari Minggu, hanya sekitar 15 menit yang digunakan untuk doa dan pujian. Jadi 15 menit saja, saudara. Doa dan pujian. Untuk gereja Protestan, biasanya setengah jam sampai 3/4 jam kalau gereja karismatik barangkali ya. Di gereja kami ya antara 30 sampai 40, kadang-kadang 45 menit. Karena kadang-kadang saya sharing dan sebagainya. Mereka enggak. Singkat sekali mereka. Nyanyian itu pendek-pendek, doa juga pendek-pendek. Totalnya seluruh kebaktian itu yang digunakan untuk doa dan pujian hanya 15 menit. Sedangkan acara firman Tuhan ada 2 kali. Yang satu itu khotbah. Dan khotbah ini penatuannya yang khotbah, tetapi khotbahnya di-drop dari atas. Sehingga saksi Yehova di seluruh dunia khotbah itu intinya sama. Memang intinya sama, tetapi setiap penatua itu mungkin memberikan penerapan yang beda-beda bisa. Tapi kalau inti khotbahnya sama di seluruh dunia. Dan khotbahnya itu 3/4 jam. 45 menit. Ya. Lalu ada acara firman lagi. Itu mereka membahas majalahnya. Kalau saya tidak salah majalah Menara Pengawal. Saya pernah, jadi ini saya bukan hanya dapat info dari dia. Tapi saya pernah datang akhirnya. Dan melihat bagaimana mereka adakan kebaktian. Yang 1 jam itu mereka membahas tulisan di dalam majalah Menara Pengawal itu. Jadi acara firman Tuhannya totalnya 2 kali ini 3/4 jam. Ditambah 15 menit puji-pujian dan doa, maka total pas 2 jam. Kan saudara, saya pada waktu hadir itu ya, saya melihat karena saya pengkhotbah dan saya bisa saya bisa menilai lah ya, pengkhotbah itu bagus atau tidak bagus ya. Saya melihat bahwa pengkhotbahnya tidak bagus di dalam banyak kali saya datang. Jadi khotbahnya sistematikanya tidak jelas, nyampaikannya juga tidak enak, dan pokoknya tidak enak, dengar tuh tidak enak. Tapi saudara Pak, saya sambil datang sambil memperhatikan orang-orangnya. Karena saya tidak datang untuk ikut berbakti, bukan tujuan saya. Tujuan saya memperhatikan mereka semua. Khotbahnya saya perhatikan bagaimana dia berkhotbah dan sebagainya, dan saya perhatikan orang-orangnya. Tidak ada saudara orang yang mendengarkan khotbah di sana itu sambil santai-santai itu tidak ada. Yang toleh-toleh hanya saya saja barangkali. Bahkan anak yang SMP saya kira mungkin usia sekitar 13 tahun ya. Seorang perempuan waktu itu dengar dengan tekun sambil mencatat. Padahal bayangkan ya, acara firmannya 1 jam 3/4. Semua mereka konsentrasi dengan bagus. Saya akan senang punya jemaat seperti itu, saudara. Dengar firman Tuhan seperti itu. Sekarang saudara, bandingkan dengan kebanyakan gereja atau orang Kristen. Saya katakan kebanyakan. Karena orang Kristen yang bisa dengar lama itu juga ada. Di gereja saya sudah terbiasa dengan khotbah yang 1,5 jam sampai 2 jam. Sehingga banyak yang sudah bisa. Tapi ada gereja lain yang gereja 1 jam saja itu dan sebagainya. Saya tidak yakin mereka biasa karena mereka terbiasa dengan khotbah yang 20 atau 25 menit. Lama sedikit tidak bisa. Jadi bandingkan dengan kebanyakan, saya katakan kebanyakan gereja atau kebanyakan orang Kristen. Yang pertama, meremehkan firman Tuhan dan tidak mau belajar firman Tuhan atau datang ke acara pemahaman Alkitab. Kalau mereka rutin kebaktian 52 kali setahun, itu sudah bagus. Itu saja masih bolong-bolong, bolosan, apalagi acara PA, seminar dan sebagainya, malas tambah tidak datang. Karena PA itu biasanya khotbahnya lebih lama. Tidak ada puji-pujian kalau di gereja saya, hanya doa langsung mulai. Di akhir tanya jawab, doa lagi, selesai. Khotbahnya bisa lebih dari 2 jam. Ya memang dalam masa pandemi tidak ada PA, hanya ada kebaktian.
Tapi saudara, inilah mayoritas orang Kristen. Kebanyakan gereja seperti ini. Tak mau belajar firman Tuhan, meremehkan firman, dengar santai-santai, dengar sama ngantuk-ngantuk, ngelamun, omong-omong. Dalam kalangan saksi Yehova tidak ada saudara itu. Omong-omong, ngantuk, kelangopan di gereja, menguap, dan sebagainya itu tidak ada. Betul-betul konsentrasi mati-matian. Saya serius, saya tidak mau lebih-lebihkan, tidak mau percaya, silahkan coba datang sendiri kebaktian mereka. Yang manapun. Yang kedua, orang Kristen dan gereja Kristen mayoritas merasa berat bukan main untuk mendengar firman Tuhan selama 1 jam. Kebanyakan gereja itu setengah jam atau 25 menit kan. Kalau kebaktiannya 1 jam, misalnya gereja saya yang lama GKI itu 1 jam kebaktiannya. Tidak bisa lebih lama karena nabrak kebaktian setelahnya. Jadi acara firmannya biasanya 25 menit. Saya pernah datang, acara firmannya cuma 13 menit. Dan seluruh kebaktian selesai dalam 35 menit. Ini lebih sedikit dari gereja 1 jam saja. Saya pernah ikut kebaktian di GKI Regolan. 35 menit untuk seluruh kebaktian. Firman 13 menit. Bagus sekali. Dan biasanya orang khotbah 20 atau 25 menit, maksimum 30 menit. Kalau saya khotbah, biasanya lagu saya cut satu bait supaya khotbahnya bisa lebih lama. Jadi saya khotbah di sana biasa 35 menit atau 40 menit khotbahnya lagu yang dan doa saya cut semua. Nah, orang yang terbiasa dengar cuma 25 menit itu sama seperti orang yang terbiasa makan cuma setengah piring. Coba biasakan diri saudara makan setengah piring. Selama katakanlah 1 tahun. Setiap makan setengah piring. Mau makan 4 kali terserah, tapi pokoknya setiap makan setengah piring. Lalu setelah 1 tahun coba makan 2 piring, bisa enggak? Orang yang biasa makan dikit suruh makan banyak enggak bisa, enggak peduli anaknya bagaimana, dia enggak bisa, dia muntah bisa. Kita mesti membiasakan, saudara. Kalau terbiasa 20 menit, sekarang coba yang 30 menit dan berusaha konsentrasi. Minta tolong Tuhan dan berusaha. Minum kopi lebih dulu kalau ngantukan. Kalau saudara terus ngantuk, mungkin ada sesuatu yang salah dengan kesehatan saudara, bisa periksa dokter. Kalau saudara punya mungkin diabetes, bisa membuat gampang ngantuk. Atau mungkin kurang darah atau apapun, bisa membuat gampang ngantuk. Atau bukan penyakit jasmani tapi penyakit rohani. Memang belum Kristen sehingga tidak punya kerinduan firman. Jadi saudara, berusaha tingkatkan. Bisa 30 menit, bisa 45 menit, bisa 1 jam, bisa 1 jam seperempat, bisa 1 jam setengah. Kalau bisa dengar khotbah saya 2 jam, saudara, saya kira sudah bagus. Sebetulnya tingkat khotbahnya pun itu mesti bertahap. Yang gampang dulu. Makin lama makin sukar. Kadang saya khotbah online. Karena saya tidak tahu jemaatnya ini bagaimana yang dari luar ini. Maka saya tingkat khotbahnya saya gampangkan. Tapi pada waktu dulu offline, tingkat khotbah saya lebih sukar dan kadang-kadang sangat sukar. Belajar itu lamanya maupun tingkat kesukarannya kita mesti mau naik. Itu kalau saudara memang murid. Murid yang tidak mau makin belajar makin lama dan makin sukar, itu murid abal-abal. Guru yang tidak mengajar makin lama makin banyak dan makin sukar juga guru abal-abal. Sekarang poin yang ketiga. Orang Kristen mayoritas ini merasa terlalu sibuk untuk datang ke gereja 2 kali per minggu. Hanya kebaktian plus pemahaman Alkitab, mereka anggap itu sudah kelebihan. Yang bisa datang 2-2 itu sangat sedikit. Saya pernah tahu ada satu gereja jemaatnya ada 800. Mengadakan PA yang datang 2
Dua, ngerti? Dua ekor. Jemaat 800 yang datang 2. Pendeta itu dalam kebaktian mestinya dorong jemaatnya belajar. Dorong untuk jemaatnya ikut PA. Memang tidak semua jemaat bisa ikut PA. Kalau mereka kerja dan jam kerjanya baru pulang jam 7 padahal PA-nya mulai jam 7. Ya mereka bisa memaksakan PA datang terlambat. Tapi kadang-kadang memang tidak bisa. Tapi seringkali bukan tidak bisa tapi tidak mau. Malas. Tidak ada kerinduan firman. Nah ini yang mesti gempur terus dalam kebaktian, khotbah dalam kebaktian. Dorong jemaatnya datang PA. Harus. Yang keempat, mayoritas orang Kristen malas atau tidak mau membaca Alkitab. Nyari Alkitab itu di bagian mana? Ya kalau Injil Matius gitu mungkin dia tahu. Tapi surat Ibrani gitu. Surat Ibrani itu bahasa Ibrani ini perjanjian lama barangkali. Saya sendiri dulu mikir seperti itu kok. Nyari ke Nahum misalnya. Waduh sampai jam 5 menit tak ketemu. Makanya kalau saya khotbah ayat-ayatnya saya taruh semua di LCD. Karena kalau saya harus nunggu mereka buka Alkitab. Bisa-bisa malas nunggunya saya. Jadi semua ayat saya taruh di LCD. Orang sudah tidak perlu bawa Alkitab bahkan. Tapi di rumah mereka harus mau rajin dan baca Alkitab tiap hari. Bukan hanya saat teduh. Saat teduh itu biasanya ayatnya cuma 1 lalu renungannya yang panjang. Berusaha baca Alkitabnya sendiri. Kalau saya baca 3 pasal per hari, sudah selesai seluruh Alkitab kira-kira 1 tahun. Pecah 3 bagian tuh, 1 pasal Kejadian, 1 pasal Mazmur, 1 pasal Matius. Terus Matius 1, Mazmur 1, Kejadian 1. Besoknya Kejadian 2, Mazmur 2, Matius 2 dan seterusnya. Setahun kira-kira selesai, ulang lagi. Mau lebih rajin baca 6 pasal. 2 pasal. Mengapa harus dipisah-pisah seperti itu? Supaya tidak bosan pada waktu menjumpai bagian-bagian yang tidak menyenangkan. Misalnya, saudara baca Matius 1, waduh silsilah. Baca Kejadian 1, waduh sudah tahu dari sejak sekolah minggu. Nah, saudara dapat dari Mazmur 1-nya. Besoknya Kejadian 2, tetap sudah tahu dari dulu. Matius 2, aduh cerita Natal, sudah tahu dari dulu. Tetap dari Mazmur 2-nya sudah dapat. Dan sebagainya. Memberikan bacanya lebih bervariasi, PA dan PB, cerita dan syair dan sebagainya. Jadi saudara, baca Alkitab, garis bawahi atau highlight bagian-bagian yang penting dan saudara merasa bagus, saudara merasa dapat manfaat. Bagian yang tidak dimengerti, coba tanyakan kepada yang lebih mengerti. Makanya membaca sebetulnya lebih bagus membaca Alkitab fisik. Karena bisa menandai. Kalau Alkitab elektronik, bagaimana menandai yang penting, bagaimana menandai yang tidak ngerti mau ditanyakan, dan sebagainya ini lebih ruwet. Jadi saudara, inilah nomor 5-nya dan sebagainya. Sikap orang Kristen pada umumnya terhadap firman Tuhan. Betul-betul memalukan kalau dibandingkan dengan saksi Yehova yang kita anggap, kita labeli sebagai sekte, sesat, dan sebagainya. Tapi mereka belajar firman dengan jauh lebih rajin daripada kebanyakan orang Kristen. Sikap seperti ini menyebabkan kebanyakan orang Kristen nyaris tidak tahu apa-apa tentang Alkitabnya sendiri. Jangan ngomong tentang Alkitabnya atau kitab sucinya agama lain atau kitab sucinya saksi Yehova. Dan ini lalu menyebabkan banyak orang Kristen yang kalau menghadapi saksi-saksi Yehova, didatangi misalnya rumahnya, lalu mereka memilih jalan yang paling gampang, yaitu mengusir mereka. Tapi saudara, kalau saudara memilih tindakan ini, emang saudara aman ya. Tapi ini 2 poin perhatikan. Pertama,
Saudara gagal mentaati perintah Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Semua orang itu kan berarti mencakup saksi-saksi Yehuwa, bukan? Jadi kita didatangi mereka mestinya kita menerima dan kita menginjili. Tentu setelah kita mempelajari, kalau tidak ya kita amblas. Poin B, saksi-saksi Yehuwa yang sudah usir itu pada waktu diusir mereka merasa bahwa mereka menderita bagi Kristus. Ini apa terjadi, saudara? Mereka menderita bagi Kristus, merasa itu. Dan itu bukannya membuat mereka menjadi kendor, menjadi malas, menjadi kecewa, tapi justru membuat mereka menjadi semakin berkobar-kobar dalam memberitakan Injil sesat mereka. Jadi mengusir ini sebetulnya tindakan yang aman bagi kita, tidak disesatkan, tapi sebetulnya merugikan. Saya tidak menganjurkan mengusir, tapi saya menganjurkan saudara belajar dulu baru menghadapi mereka. Kan poin B. Saksi-saksi Yehuwa ini dipersiapkan secara khusus untuk menghadapi orang Kristen. Jadi mereka kan menganggap Kristen sebagai yang paling sesat. Mereka juga menjadi orang-orang agama lain, tapi itu jauh lebih sedikit. Dan dipersiapkan secara khususnya adalah menghadapi orang-orang Kristen. Sebaliknya, saudara, sangat jarang kalau ada gereja atau hamba Tuhan yang mempersiapkan jemaatnya untuk bisa menghadapi saksi-saksi Yehuwa. Saya termasuk yang sedikit, ya, yang jarang itu. Saya ngajar. Mula-mula saya mengajar cuma dalam 6 session kalau saya tidak salah. Lalu 6 session itu yang makalahnya lalu saya bukukan dalam buku yang pertama. Itu kira-kira 70-an halaman. Lalu bagian tentang Kristus, tentang Roh Kudus, tentang Tritunggal, itu kira-kira mungkin 2/3 atau 75% dari buku pertama. Saya revisi dari kira-kira 50-an halaman, saya revisi menjadi lebih dari 500 halaman. Dan itu saya khotbahkan dalam 30 session. Cuma khotbah itu di gereja lama dulu sehingga tidak masuk ke dalam YouTube. Dan ini sekarang saya ingin ulang, apakah tetap detail seperti itu saya tidak tahu. Nanti saja lihat saja bagaimana lanjutannya, bagaimana Tuhan memimpin saya. Tapi kalau sekarang ini mau diajarkan, saya kira sessionnya akan jauh lebih dari 30. Karena cara saya menggunakan Bible Works dan sebagainya itu membuat lebih panjang. Yang dulu saya tidak punya Bible Works-nya dan sebagainya. Jadi saudara, sangat jarang ada gereja atau hamba Tuhan yang menyiapkan jemaatnya untuk bisa menghadapi saksi-saksi Yehuwa. Dan saya sering dipanggil dulu oleh gereja-gereja lain untuk mengajari jemaat mereka menghadapi saksi Yehuwa. Tapi seperti saya katakan, karena dalam pelajaran mereka sehari-hari di gereja itu tidak ada pelajaran doktrinal dan pelajarannya gampang sekali dan singkat sekali. Tahu-tahu mendapatkan pelajaran saksi Yehuwa dari saya, sekalipun saya berikan pelajaran saksi Yehuwa yang ringkas, yang enteng itu pun, maka tetap pada umumnya sukar mendengar. Dan karena para saksi dipersiapkan khusus menghadapi Kristen, sebaliknya orang Kristennya tidak disiapkan menghadapi saksi Yehuwa, maka ini akibatnya. Sehingga dalam perdebatan antara orang Kristen dengan saksi Yehuwa, hampir selalu saksi Yehuwanya yang menang. Jangankan orang Kristen awam, pendeta pun belum tentu menang. Saya sudah pernah katakan seorang penatua dibawa ke STTIAA Pacet.
oleh seorang dosen mereka, dan pada waktu itu saya juga dosen di sana. Satu debat lawan 23 dan 23 mahasiswa tingkat 45 itu, 4 dan 5 itu kalah, dan mereka mengaku ngomong pada saya juga. Tidak ada mata kuliah saksi Yehova di STTIA pada saat itu. Saya pikir seharusnya ya, semua sekolah teologi memberikan mata kuliah itu. Setidaknya sebagai mata kuliah pilihan. Hampir selalu mereka menang. Apakah ini membuktikan mereka benar? Tidak. Hanya membuktikan orang Kristennya, pendetanya tidak becus. Saya debat dengan saksi Yehova, saya tidak pernah kalah. Unitarian saya babat juga. Unitarian dan saksi Yehova dalam hal itu, keilahian Kristus dan sebagainya itu Tritunggal, ajarannya, argumentasinya hampir sama. Cuma saksi Yehova jauh lebih kuat. Saya berikan penerapannya. Pertama, kalau saudara adalah hamba Tuhan, siapkanlah jemaat saudara untuk bisa menghadapi saksi-saksi Yehova. Dan dahulu itu dengan mengajar firman Tuhan dengan serius kepada jemaat saudara. Karena kalau ini tidak ada diajarkan firman Tuhan dengan serius dulu, tahu-tahu diajar bagaimana menghadapi saksi Yehova, tidak bisa juga. Karena ajaran menghadapi saksi Yehova itu sukar. Ini masih belum masuk perdebatannya kan, masih gampang. Saudara enak dengar. Tapi nanti kalau masuk perdebatannya, saudara lihat sendiri akan sukar. Yang kedua, kalau saudara adalah seorang jemaat biasa, maulah belajar tentang saksi Yehova. Supaya saudara siap menghadapi mereka. Tapi awas ya, cara belajar tentang saksi Yehova bukanlah dengan belajar pada para saksi Yehova itu. Ataupun dengan membaca buku-buku terbitan mereka. Jangan seperti itu. Jangan datang ke kebaktian mereka dan sebagainya. Karena saudara tertipu nanti oleh penyesatannya, dan alih-alih dari belajar, saudara bahkan menjadi saksi Yehova nanti. Saudara, ini terlalu berbahaya. Kita tidak perlu mempelajari tentang racun tertentu dengan mencicipi racun tersebut. Cara belajar yang benar adalah dengan membaca atau mempelajari buku-buku yang ditulis oleh orang Kristen tentang saksi Yehova. Seperti buku saya misalnya, atau dengar video saya ini dan sebagainya, sudah bagikan kepada orang-orang yang lain, atau dengan mengikuti pelajaran tentang saksi Yehova di gereja saudara. Tapi ini memang saya tahu jarang sekali. Tapi kalau misalnya saya termasuk dalam gereja yang pendetanya belajar dan mengajarkan, maka saudara harus mau ikut. Tapi di samping itu saudara juga harus banyak belajar Alkitab secara umum. Bukan hanya yang berhubungan dengan saksi Yehova ataupun ajaran-ajaran sesat yang lain. Ini yang saya sesalkan ya dari banyak hamba Tuhan sekarang di YouTube maupun Facebook yang terus debat tentang Jesus only, Sabellianisme dan sebagainya, terus tentang itu. Boleh debat tentang itu, tapi terus tentang itu kegilaan. Saya bahas banyak. Saksi Yehova saya bahas, Katolik saya bahas, penginjilan orang mati saya bahas, karismatik saya bahas, dan macam-macam yang lain saya bahas. Dan bukan hanya membahas ajaran sesat. Saya membahas eksposisi. Eksposisi Alkitab itu penekanan utama pelayanan saya. Kedua, doktrin-doktrin. Ketiga, baru pembahasan ajaran yang sesat atau salah. Lah, tapi orang-orang yang di Facebook ini, para hamba Tuhan ini, mungkin karena kalau membahas ajaran sesat itu paling diminati orang sehingga penonton di video YouTube-nya itu banyak. Maka mereka terus-menerus membahas tentang yang sesat. Eksposisi pernah?
atau 2 saja mungkin yang bahas eksposisi. Yang lain enggak. Tema-tema yang heboh. Itu saja yang dibahas. Saudara, ini tidak membangun orang. Yang menonton ngomong mereka dibangun. Ngomong mereka dapat berkat. Saya tidak percaya ngomong kosong mereka. Karena saya tahu orang yang tidak mengerti firman banyak itu. Mereka tidak tahu apa itu berkat dan bukan berkat. Mereka sangat bisa menganggap berkat padahal bukan. Itu saya alami sendiri pada waktu saya dulu tidak mengerti firman, saudara. Saya mendengar ajaran yang sekarang saya tahu kalau itu salah. Tapi pada waktu itu saya anggap itu berkat. Jadi jangan gampang-gampang mengatakan dapat berkat. Karena saudara tidak mengerti banyak tentang firman. Apa yang bukan berkat saudara anggap berkat. Apa yang tidak membangun saudara anggap membangun. Belajarlah eksposisi Alkitab. Ini yang sangat jarang. Mengapa saya menekankan itu dalam pelayanan saya? Karena itu yang paling tidak ada. Dan itu penting. Dalam perdebatan dan sebagainya, begitu orang menggunakan ayat out of context atau penafsiran salah, saya tahu. Kalau saya pernah bahas ayat itu. Kalau saya tidak pernah bahas, ya bisa saja saya tidak tahu. Karena saya belum selesai eksposisi Alkitab. Sampai mati pun mungkin belum selesai. Tapi setidaknya sudah banyak yang sudah pernah saya eksposisikan. Jika pada waktu orang menggunakan salah, saya tahu. Belajar eksposisi itu paling penting, ranking 1. Kedua, belajar doktrin-doktrin. Ketiga, baru kesesatan. Saudara mengutamakan kesesatan nomor 1. Saudara membalik semuanya tidak karu-karuan dalam belajar firman. Yang ngajar bodoh dan hanya mau cari duit. Yang diajar juga bodoh dan mau membantu orang yang bodoh dalam cari duit. Jadi saudara, jangan hanya belajar maunya tentang saksi Yehova, ini jadi sesat juga. Saudara juga banyak belajar Alkitab secara umum. Maksud saya belajar eksposisi Alkitab. Yang tidak khusus membahas ini, membahas itu, tidak. Eksposisi. Seperti yang saya lakukan eksposisi dalam khotbah online saya kan eksposisi semua. Sekarang sedang membahas lalang di antara gandum. Tempo hari perumpamaan tentang seorang penabur. Tempo hari bersama Yesus dalam badai. Itu 6 session. Yang perumpamaan tentang penabur 10 session. Lalang di antara gandum ini nanti minggu depan session kedua. Nggak tahu selesainya berapa. Session 4 mungkin nggak tahu saya. Saya nggak peduli berapa session. Tapi saya bahas ayat-ayatnya. Gali ayat-ayatnya. Itu betul-betul belajar Alkitab. Karena betul-betul membahas ayat-ayat Alkitabnya. Sekarang sudah poin C. Saksi-saksi Yehova sangat banyak menggunakan ayat Alkitab. Kalau saya lihat buku-buku mereka sudah ya. Saya kira mereka ranking 1 dalam menggunakan ayat. Ranking 2-nya mungkin adalah Advent. Masih Advent hari ke-7. Mereka ini ranking 1. Bahkan saya yang dalam khotbah saya banyak gunakan ayat. Belum tentu saya menang banyaknya. Memang tidak perlu adu banyak-banyakan. Banyak kalau ngawur gunakannya ya sama saja tambah cilaka. Tapi mereka menggunakan banyak ayat itu seakan-akan ajaran mereka kelihatan Alkitabiah. Dan karena mereka sangat banyak menggunakan ayat Alkitab, otomatis mereka hafal. Dan lalu terjadi ini, dalam persoalan ayat hafalan, mereka biasanya hampir selalu saudara, jauh lebih baik dari orang-orang Kristen. Seperti itu, 23 mahasiswa tingkat 4 dan 5. Kalau debat dengan satu penatua saksi Yehova, mereka ngaku waktu saya tanya. Saya tanya kenapa kalah? Kami kalah ayat hafalan. Kenapa 23 orang kalah lawan 1 dalam ayat hafalan? Mereka sekolah teologi tapi mereka tidak pernah berusaha menghafalkan ayat. Khotbah-khotbah mereka mungkin tidak menggunakan ayat Alkitab. Akhirnya tidak banyak ayat yang mereka hafal. Ya mungkin mereka hafal Yohanes 3:16, Yohanes 14 ayat 6.
dan ayat-ayat populer seperti itu. Tapi yang lain mereka tidak tahu apa-apa. Bukan hanya tidak hafal ayatnya, tidak tahu artinya juga. Ya saudara, ini suatu kerugian bagi kita. Kita kalah dalam hafalan ayat. Debat mereka pakai ayat, kita tidak. Ya repot saudara. Saudara, ini kita katakan ya, kalau ada bidat atau sekte yang paling banyak menggunakan ayat Alkitab, itu adalah Saksi Yehova. Tapi, sekarang ini tapi ya, ayat-ayat yang mereka gunakan diputar balikkan artinya atau ditafsirkan seenaknya sendiri. Ini membuat mereka berbahaya untuk orang-orang Kristen yang tidak terlalu mengerti atau hafal ayat Alkitab. Hafal tapi tidak mengerti itu sama saja, saudara. Kalau sudah mengerti, melihat konteksnya, mengerti ini, itu, dan sebagainya, maka saudara tidak gampang diputar balikkan mereka. Mereka gunakan ayat, mereka putar balikkan, tafsirkan seenaknya sendiri. Saudara tidak mengerti, matilah. Silakan. Yang kelima, saudara. Bahaya yang kelima. Para saksi Yehova mempunyai cara berargumentasi yang kuat. Karena dilatih ya. Maka cara berargumentasinya kuat. Saya tambahin ya. Dan licik. Nanti saya tunjukkan apa itu licik. So, dalam pelajaran firman Tuhan yang mereka lakukan, setiap saksi Yehova diajar untuk berargumentasi atau menjawab pertanyaan atau keberatan dari orang-orang luar. Saya baru sudah pernah katakan ada satu buku mereka, nanti pada bagian berikutnya nanti akan saya beritahu buku apa itu ya. Buku itu semacam kayak kamus begitu bagi mereka. Kalau lawanmu ngomong begini, jawabannya ini. Lawanmu ngomong begini, jawabannya begini. Dan itu ada daftar isinya dan sebagainya sehingga mereka gampang carinya. Nah tapi ini ngomong Yesus pakai Allah, bantahnya apa? Bantahnya ini. Itu mereka pelajari dan mereka hafalkan sehingga lalu mereka jadi otomatis begitu sudah membantah atau berargumentasi Allah menggunakan ayat ini, langsung mereka tahu sudah jawabannya apa. Jadi sudah mereka memang diajar untuk berargumentasi atau menjawab keberatan dari orang-orang luar. Dan mereka punya cara berargumentasi yang hebat dan kuat. Karena yang nyusun buku itu orang yang ya jauh di atas mereka, lebih pintar, mereka belajar. Tapi sudah saya tambahkan, cara berargumentasi mereka seringkali licik. Ini khususnya terlihat dari buku-buku atau literatur mereka. Jadi yang paling perlu diwaspadai kelicikannya adalah kalau saudara membaca literatur mereka. Buku-bukunya. Misalnya buku mereka tentang Tritunggal yang tipis sekali ya. Kalau tidak salah judulnya Haruskah Percaya pada Tritunggalnya. Cuma 30 halaman. Wah itu kurang ajarnya luar biasa. Buku itu licik luar biasa. Beberapa hal yang menjadi ciri mereka dalam berargumentasi. Ya, ini khususnya kalau saudara lihat buku-buku atau literatur mereka. Pertama saudara, memberikan sebanyak mungkin kutipan, bisa sampai puluhan jumlahnya. Tidak peduli dari sumber kafir atau sesat. Kalau saudara misalnya belajar tentang buku mereka yang Haruskah Percaya Tritunggal itu ya. Mereka memberikan kutipan orang-orang yang tidak percaya Tritunggal itu banyak sekali. Apa tujuannya memberikan kutipan banyak? Padahal kutipannya kurang lebih sama. Tujuannya untuk saudara lama-lama berpikir pada waktu membaca. Wih, banyak orang tidak percaya, ada aku percaya. Saya kira tujuannya itu, makanya dikasih banyak. Nah, kalau melihat banyak kutipan, ingat ya, banyak itu sama sekali tidak menjamin benar. Kebenaran itu bukan persoalan demokrasi. Pemungutan suara yang mana yang benar. Bukan seperti itu, saudara. Kalau zaman Yesus di dunia ini, berapa yang percaya dia? Sangat kecil. Sampai sekarang, Kristen yang benar, itu minoritas, sangat minoritas loh. Kalau yang banyak itu yang benar, ya berarti Kristen sekarang itu salah.
Jadi tidak peduli kutipan sebanyak apa. Jangan gubris. Itu tidak menjamin apapun. Kedua, ciri mereka. Poin B. Dalam mengutip, baik mengutip ayat Alkitab maupun kata-kata seseorang atau ensiklopedia dan sebagainya, mereka sering mengutip sebagian. Dan dikutip sebagian itu membuat artinya menjadi berbeda dengan yang seharusnya. Saya berikan contoh secara cepat saja ya. Supaya ini menjadi jelas ya. Bagaimana mereka mengutip sebagian. Ini lain kali akan saya jelaskan dengan lebih jelas. Dalam buku Bertukar Pikiran mengenai ayat-ayat Alkitab halaman 393, mereka memberikan kutipan dari Encyclopedia Britannica. Ini oleh mereka diterjemahkan. Kata Tritunggal maupun doktrin Tritunggal yang jelas tidak terdapat dalam Perjanjian Baru. Yesus dan pengikut-pengikutnya juga tidak bermaksud menentang Shema. Shema ini kayak pengakuan imannya gitu ya. Dalam Perjanjian Lama, ya adatnya orang Yahudi ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Lalu titik-titik, perhatikan, ini berarti ada bagian yang diloncati. Doktrin ini berkembang secara bertahap selama beberapa abad dan melalui banyak perdebatan. Menjelang akhir abad keempat, titik-titik, diloncati lagi. Doktrin Tritunggal pada dasarnya mengambil bentuk yang sampai sekarang dipertahankan. Jadi saudara, kalau dilihat seperti ini maka kelihatannya Encyclopedia Britannica itu tidak mengajarkan Tritunggal atau juga tidak memberikan ayat tentang Tritunggal. Sekarang saya untuk menunjukkan kekurangan ajaran para saksi ini dalam mengutip. Saya akan membandingkan kutipan sebagian mereka di atas tadi dengan kutipan penuh dari Encyclopedia Britannica 2000. Saya punya di komputer saya sampai sekarang. Ya, ini dalam bahasa Inggris ya, tapi tidak usah saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya, saya bacakan dalam terjemahnya saja. Ini terjemahnya. Ini menyeluruh ya. Bagian yang saya garis bawah tunggal, ini bagian yang tadi mereka berikan. Yang tidak ada garis bawah seperti ini tidak ada juga. Tidak mereka berikan. Tapi nanti bagian yang saya garis bawah ganda dan saya berikan warna merah ini mereka sengaja loncati yang titik-titik itu. Dua bagian yang titik-titik itu ya. Mari sekarang saya baca ya. Dalam doktrin Kristen, kesatuan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tiga pribadi dalam satu kealahan. Baik kata Tritunggal maupun doktrinnya yang eksplisit tidak muncul atau tampak dalam Perjanjian Baru. Juga Yesus maupun para pengikutnya tidak bermaksud untuk menentang Shema dalam Perjanjian Lama. Ya, ini ada kan dari kutipan tadi ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Nah, bagian ini tidak ada lagi. Tapi yang ini tidak ada masalah. Tetapi orang-orang Kristen mula-mula harus menghadapi pengertian tentang datangnya Yesus Kristus dan tentang anggapan tentang kehadiran dan kuasa dari Allah di antara mereka, yaitu Roh Kudus yang kedatangannya dihubungkan dengan perayaan dari Pentakosta. Nah, bagian ini diloncati sekarang ya. Sengaja diloncati padahal ini penting. Bapa, Anak, dan Roh Kudus digabungkan atau disatukan dalam teks-teks Perjanjian Baru. Berarti Encyclopedia Britannica memberikan dasar Alkitab, tapi justru bagian ini dibuang oleh mereka. Dikasih titik-titik. Seperti amanat agung, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Dan dalam pemberian berkat rasuli, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13. Dengan cara ini atau karena itu Perjanjian Baru menegakkan atau memperlihatkan atau membuktikan dasar untuk doktrin dari Tritunggal. Seluruh yang warna merah ini mereka buang, mereka ganti dengan titik-titik. Lalu yang ini mereka berikan. Doktrin ini berkembang secara perlahan selama berabad-abad dan melalui banyak kontroversi atau perdebatan. Pada awalnya tuntutan monoteisme dari Perjanjian Lama
maupun adanya kebutuhan untuk menafsirkan ajaran Alkitabiah kepada agama-agama Yunani Romawi kelihatannya menuntut bahwa keilahian dalam Kristus sebagai firman atau logos ditafsirkan sebagai lebih rendah daripada Allah. Pemecahan alternatif adalah dengan menafsirkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai 3 mode atau cara penyingkapan diri sendiri dari Allah yang Esa. Ini menjadi Sabellianisme ya. Tetapi tidak berbeda dalam diri Allah sendiri. Kecenderungan yang pertama mengakui perbedaan di antara ketiganya, tetapi dengan mengorbankan kesetaraan dan karena itu juga kesatuan mereka. Nah, acaranya disebut subordinationisme. Yang kedua, sesuai dengan kesatuan mereka, tapi dengan mengorbankan perbedaan mereka sebagai pribadi-pribadi. Nah, ini modalisme atau Sabellianisme itu ya. Baru pada abad keempat lah perbedaan dari ketiganya dan kesatuan mereka dipersatukan dalam suatu doktrin ortodoks tunggal tentang satu hakikat dan 3 pribadi. Sidang Gereja Nisia pada tahun 325 menyatakan formula yang sangat penting untuk doktrin itu dalam pengakuannya bahwa anak adalah dari zat yang sama dalam kurung homoousios dengan Bapa. Sekalipun pengakuan itu berkata-kata sangat sedikit tentang Roh Kudus. Selama setengah abad selanjutnya, Athanasius mempertahankan dan menghaluskan atau membersihkan formula Nisia itu dan, nah ini mereka kutip lagi, pada akhir dari abad keempat, diloncat ini ya, di bawah pimpinan dari Basil dari Kaisarea, Gregory dari Nyssa, dan Gregory dari Nazianzus, Bapak-bapak Kapadokia. Nah ini mereka kutip lagi, doktrin Tritunggal mendapat bentuk secara kokoh yang dipertahankannya sejak saat itu. Saya ulang bagian yang saya beri garis bawah tunggal itu bagian yang dikutip oleh mereka dalam buku mereka. Yang saya beri garis bawah ganda dan saya warna merah. Bagian yang secara kurang ajar mereka loncati pada itu bagian yang penting. Pengutipan sebagian dan pembuangan bagian yang seharusnya penting untuk dikutip membuat Encyclopedia Britannica kelihatannya mengatakan sesuatu yang berbeda dengan yang seharusnya. Britannica seharusnya tidak mengatakan tidak ada dasar Alkitab. Tapi dengan kutipan mereka seolah-olah Britannica menunjukkan tidak ada dasar Alkitab. Dan ini kekurangan ajaran seperti ini mereka lakukan berulang-ulang. Saya pernah tahu mereka mengutip kutipan kata-kata William Barclay dari buku tafsirannya. Dikutip berhenti sampai batas tertentu. Sehingga membuat William Barclay seolah-olah bermaksud A. Padahal saudara dibaca satu baris lagi, satu kalimat lagi. Maksud William Barclay itu adalah B. Jadi kalau saudara melihat mereka mengutip, berusaha cari sebetulnya sumber kutipannya dan lihat seluruhnya. Mereka kutipnya biasanya satu kalimat pendek-pendek. Kita lihat semua benar apa tidak. Kadang-kadang benar. Kadang-kadang mereka bukan mengutip kurang ajar, tidak. Tapi banyak kali kurang ajar. Kutipan tentang tidak percaya Tritunggal dikutip dari Encyclopedia Katolik. Lah Katolik itu percaya Tritunggal, bagaimana mungkin mereka mengatakan tidak percaya Tritunggal? Itu tidak masuk akal, saudara. Jadi saudara, dalam mengutip ini, mengutip ayat Alkitab juga bisa begitu. Mengutip seseorang, katakanlah seorang teolog atau seorang penafsir, atau mengutip ensiklopedia dan sebagainya, mereka sangat sering ya ini argumentasi yang saya katakan licik itu ya. Mengutip sebagian sehingga artinya menjadi berbeda dengan yang seharusnya. Ingat ya, half truth itu bisa menjadi whole lie. Sebagian dari kebenaran itu bisa jadi sepenuhnya, seluruhnya itu dusta. Karena itu kalau orang masuk pengadilan kan disumpah mengatakan kebenaran, seluruh kebenaran dan tidak lain daripada kebenaran. Kebenarannya tidak usah ditambahi dengan yang lain. Yang lain nanti bukan kebenaran. Dikurangi tidak boleh juga. Harus seluruh kebenaran, hanya kebenaran dan bukan lain daripada kebenaran. Nah sebetulnya dalam Alkitab juga demikian, tapi mereka tidak. Mereka kutip
Memang ngutip dari buku itu benar. Mereka kutip, memang mereka kutip. Tapi mereka potong sampai artinya jadi lain. Nah ini yang kurang ajar dan licik. Poin sih, pada waktu mengutip, mereka meninggikan sumber kutipan tersebut. Misalnya, dengan mengatakan bahwa orang itu adalah seorang teolog. Ini sering sekali ya, teolog. Lalu profesor. Lalu ahli bahasa Yunani. Lalu ensiklopedi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, pada waktu saudara yang adalah orang awam, apalagi bahkan kalau seorang pendeta. Wah, aku ini apa? Cuma pendeta. Apalagi kalau seorang orang awam. Itu teolog, itu profesor, itu ahli bahasa Yunani, itu ensiklopedi. Aku ini apa? Kok mau ngalahkan mereka gimana? Jadi saudara ingat ya, kutipan itu pertama sudah bisa dikutip sebagian sehingga salah arti. Kedua, kalaupun dikutip secara benar, profesor teolog yang sesat ini luar biasa banyak saudara. Ahli bahasa Yunani tidak menjamin apapun bahwa mereka benar. Semua orang dalam zaman Yesus itu mengerti bahasa Yunani pada zaman di tempat itu karena dijajah Romawi, sehingga pembicaraan sehari-hari ada bahasa Yunani, semua ngerti Yunani. Ensiklopedi juga yang berkata ensiklopedi pasti benar itu siapa? Tidak jamin apapun. Jadi ingat, mereka tinggi-tinggikan sumber kutipan, jangan pusingkan. Rasul bisa palsu, nabi bisa sesat. Lalu kenapa yang seperti ini tidak bisa ngawur? Sekarang poin D. Menggunakan bermacam-macam versi kitab suci. Bahkan yang aneh-aneh atau tidak lazim dipakai. Nah, saya juga sering menggunakan macam-macam versi ya. Sebagai pembanding. Tapi saya nanti pilih yang memang saya anggap benar. Tapi kalau mereka enggak. Mereka bahkan gunakan yang salah. Ini orang Islam kalau nyerang Kristen seringkali seperti ini. Ini Alkitab yang terjemahan tahun 1936. Padahal terjemahan itu tidak ada. Terjemahan dari Alkitab dari ND dan sebagainya. Saksi Yehova sama. Versi kitab suci, versi yang kuno dipakai. Lalu bahasa Inggrisnya aneh-aneh, tidak lazim dipakai. Pokok itu mendukung pandangan mereka. Hati-hati dengan orang yang pakai terjemahan itu. Kalau saya pakai terjemahan ini dan itu, saya cari karena benar. Dan sekarang dengan adanya Bible Box, saya biasanya membuktikan. Mengapa ini benar, saya tunjukkan. Tapi mereka tidak. Hanya gunakan pokok cocok dengan pandangan mereka pakai. Sekarang poin E, dalam penafsiran, mereka sering memotong ayat dari konteks. Ya, ini out of context istilahnya dalam hermeneutics, dan itu penafsiran yang sesat tentu saja, atau dipotong dari Alkitab sehingga bertentangan dengan ayat lain dari Alkitab. Karena itu saudara, kalau mereka gunakan ayat, selalu pertama baca konteksnya. Misalnya mereka gunakan Wahyu 3:14 misalnya, lalu baca mulai dari ayat 1 terus, ini tafsiran mereka sesuai konteks atau tidak. Lalu juga makanya ingatan ayat itu penting. Pada waktu mereka mengatakan dari Wahyu 3:14, Yesus bukan Allah. Nah saudara masih tahu loh, ayat-ayat yang lain mengatakan Yesus Allah kok. Berarti ini kan nabrak Alkitab. Berarti mereka memotong ayat keluar dari Alkitab sehingga bertentangan ayat lain. Jangan mau terima. Makanya hafal ayat itu penting. Dan pada waktu saudara disuruh mereka membaca satu ayat, jangan mau lihat ayat mereka saja. Ingatan saudara harus melihat ayat-ayat lain yang bertentangan dengan penafsiran mereka. Makanya hafal ayat itu penting. Ayat-ayat tentang keilahian Kristus, setidaknya saudara tahu tempatnya. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 18, terjemahan yang benar dari Yohanes 1 ayat 18, dan pakainya.
Roma 9 ayat 5. Yohanes 20 ayat 28. Kisah Rasul 20 ayat 28 dan sebagainya. Sangat banyak. Titus 2 ayat 13. 1 Yohanes 5 ayat 20. Wahyu 1 ayat 8. Jadi saudara, ini saya tidak pakai baca, saya tidak pakai tulisan, saya hafal. Saya tidak hafal bunyinya persis. Tapi kalau hafal tempatnya kan gampang. Kalau dulu waktu saya sedang membahas, betul-betul menuliskan ini, hebat dengan mereka dan sebagainya, saya hafal dengan bunyinya juga. Sekarang poin F, saudara. Mencari satu ayat, biasanya ayat sukar. Makanya orang sesat ya, senang dengan kitab Wahyu. Mengapa ayat sukar? Mengapa kitab Wahyu? Pikirkan gini ya, kalau ayat gampang dibelokkan artinya, itu akan terlihat secara menyolok. Oh, ayat gini artinya gini, kok kamu belokkan, ngawur aja. Misalnya ya, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Ada tetap yang membelokkan ayat itu, khususnya dari orang liberal. Mengatakan ayat itu tidak menunjukkan Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Ada. Tapi orang Kristen biasanya bisa melihat ini ngawur ini. Karena ayat itu ayat gampang. Tapi kalau ayat sukar dari kitab Wahyu misalnya, karena sukar maka penafsirannya sukar. Sehingga pada waktu mereka tafsirkan, mereka gampang untuk belokkan. Sehingga mendukung pandangan mereka. Dan lalu itu yang mereka jadikan sebagai patokan dalam menafsirkan ayat-ayat lain yang bertentangan dengan pandangan mereka. Nah saudara, menafsirkan ayat ini ya, sebetulnya menafsirkan Alkitab itu kalau waras ya, mestinya ayat-ayat mudah ditafsirkan dulu. Dengan bekal hasil tafsiran dari ayat-ayat yang mudah, itu kita jadikan patokan untuk menafsirkan ayat sukar, jangan nabrak ayat yang gampang. Kalau kita pakai metode waras seperti itu, untuk sesat sukar. Karena menafsirkan ayat mudah, itu sukar untuk bisa salah. Lalu jadikan patokan. Dan mereka balik. Tafsirkan ayat sukar dulu, jadikan patokan. Lalu ayat mudahnya ditafsirkan sesuai dengan penafsiran ayat sukar. Ini membuat sangat gampang jadi sesat. Saya berikan contoh saudara ya. Matius 10 ayat 28 digunakan untuk menunjukkan bahwa jiwa bisa mati. Mati itu dalam arti musnah. Mari kita lihat ayatnya ya. Matius 10 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dan tenaga. Jadi Dia itu Allah ya, berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh dan tenaga. Saudara, apakah itu berarti jiwanya musnah? Kalau jiwanya musnah, berarti tubuhnya juga musnah. Lalu yang dilemparkan ke neraka itu apa? Nah, tapi pada waktu saya berkata dilemparkan ke neraka itu apa? Mereka bilang neraka itu tidak ada. Nah, kita bisa pindah ke neraka ada atau tidak ada. Cari ayat tentang neraka itu banyak sekali. Kalau memang neraka tidak ada, lalu kenapa ayat Alkitab berkata disiksa siang malam sampai selama-lamanya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saudara, membinasakan jiwa maupun tubuh dalam neraka ini memasukkan orangnya secara penuh dimasukkan ke dalam neraka. Baik jiwa atau roh dengan tubuhnya. Memang waktu dia mati hanya jiwa atau roh yang masuk neraka duluan. Tapi setelah itu tubuhnya pun menyusul pada hari kebangkitan orang mati, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi ini tidak berarti jiwa itu bisa mati. Jiwa itu sekali ada terus ada. Tubuh sebetulnya juga. Kita manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah itu kekal, cuma Allah kekal itu ke depan maupun ke belakang. Kalau kita hanya ke depan saja. Jadi karena kita kekal ke depan, kita tidak bisa. Tubuh kita hancur nanti dibangkitkan kok. Jiwa kita tetap ada.
Atau masuk surga atau masuk neraka. Jadi ayat ini sudah ditafsirkan ngawur oleh mereka. Lalu menjadi patokan mereka dan mereka tidak percaya jiwa itu tidak bisa musnah, tidak bisa mati. Mereka tidak percaya itu. Mereka percaya sebaliknya. Jiwa itu bisa musnah, bisa mati. Karena kepercayaan mereka. Orang yang tidak masuk surga juga tidak bisa masuk firdaus mereka. Dimusnahkan oleh Allah. Neraka mereka tidak percaya. Sekarang poin G. Memberikan penafsiran hurufiah atau apa adanya. Memang ayat-ayat tertentu memang artinya hurufiah. Tapi ayat-ayat tertentu yang artinya bukan hurufiah, tetapi tetap di hurufiahnya menjadi kacau, tidak karu-karuan. Misalnya kata roh dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir itu kan Yesus ya. Menjadi roh yang menghidupkan. Nah saudara, apapun artinya, tidak mungkin itu diartikan Yesus itu cuma roh. Berarti bangkit jasmani itu salah. Mereka percayanya begitu. Tidak ada kebangkitan jasmani. Yesus bangkit itu cuma bangkit rohani. Kalau bangkit rohani kok kuburnya bisa kosong? Kok bisa makan? Dalam Lukas 24. Kok bisa mau dia dipegang, sentuh orang dan sebagainya? Jadi saudara, kata roh di sini sudah jelas tidak bisa dihurufiahkan. Tetapi mereka hurufiahkan sebagai dasar menentang kebangkitan jasmani dari Yesus. Mereka percaya bangkit rohani. Sekarang poin H. Ini cara kurang ajar lebih teman. Sudah saya bahas dan sudah ada khotbahnya tentang hal ini ya. Dan dalam khotbah itu saya bahas ini kekurang ajaran mereka dalam menterjemahkan. Dan ini mereka lakukan dalam terjemahan mereka, yaitu Alkitabnya mereka, yaitu New World Translation atau terjemahan dunia baru. Dan misalnya dalam Lukas 23 ayat 43, dalam terjemahan dunia baru berbunyi demikian, dan dia mengatakan kepadanya, dengan sungguh-sungguh aku mengatakan kepadamu hari ini. Mengatakan kepadamunya itu hari ini. Engkau akan bersamaku di Firdaus. Kapan itu? Tidak tahu. Kapan-kapan. Kalau sudah lihat terjemahan kita, engkau akan bersamaku di Firdausnya itu yang hari ini. Mengatakan kepadamu tidak dikatakan hari ini. Mau sedang bicara kok ada apa dikatakan hari ini. Sekarang selanjutnya poin C. Menuntut istilah yang persis sama. Misalnya, karena istilah El Shaddai artinya Allah yang Maha Kuasa tidak pernah digunakan untuk Yesus. Maka mereka mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. El Shaddai itu Allah yang Maha Kuasa. Untuk Yesus pernah digunakan El Gibor, Allah yang perkasa dalam Yesaya 9 ayat 5. Nah tapi untuk Allah Bapa ini disebut El Shaddai. Mengapa Yesus kok tidak disebut El Shaddai kalau dia memang Allah? Jawab sudah, rumus dari mana? Harus disebut El Shaddai baru itu Allah. Ini rumus buatan mereka sendiri. Yang tidak punya dasar Alkitab. Apakah kalau disebut Allah, apakah kalau dia itu Allah harus disebut El Shaddai? Rumusnya dari mana? Memang disebut El Shaddai dia Allah. Tapi bahwa Yesus Allah harus disebut El Shaddai. Roh Kudus juga demikian. Ini omong kosong. Tapi ya ini tuntutan mereka. Tuntutan yang sama sekali tidak dituntut oleh Alkitab. Lalu poin C. Menggunakan ilustrasi yang hanya berdasarkan logika. Tapi tidak berdasarkan Alkitab. Setelah menggunakan ilustrasi itu bagus ya. Tapi sebetulnya kita mengajar dulu pakai Alkitab, pakai ayat.
Baru untuk memperjelas kita berikan ilustrasi. Kalau saudara melihat debat saya lawan kelompok GBIA, para Liao, ya, Stephen Liao, Andrew Liao, mereka gunakan ilustrasi domino yang sampai sekarang saya tidak ngerti bagaimana bekerjanya ilustrasi itu. Dan mereka gunakan ilustrasi tanpa menggunakan ayat Alkitab sebagai pendahuluan dulu. Dasar aslinya mestinya Alkitab. Mereka tidak pakai, langsung ilustrasi sebagai dasar. Dan mereka katakan punya saya juga pakai ilustrasi. Saya memberikan ayat Alkitab dulu, saya bisa perhatikan dalam debat itu. Baru saya berikan ilustrasi. Kalau memberikan dasar ayat, sudah benar, lalu berikan ilustrasi untuk memperjelas, tidak ada masalah. Tapi para saksi sama seperti orang-orang sesat yang umum, sangat banyak saudara, menggunakan ilustrasi yang hanya berdasarkan logika. Hati-hati dengan ajaran ini. Saya pernah dengar ajaran karismatik yang mengharuskan bahasa roh ya. Dan mereka berkata, kalau kamu mau bahasa roh, ucapkan saja apapun yang kamu tidak ngerti. Pertama kelihatan gila, tidak peduli, terus ucapkan saja apapun yang kamu tidak ngerti. Kalau ngerti jangan ucapkan. Bahasa Indonesia kamu tidak ngerti, jangan ucapkan. Bangku, kursi kamu ngerti, jangan ucapkan. Apa itu? Tidak ngerti. Ucapkan. Ucapkan itu terus menerus. Nanti akan keluar bahasa roh yang sungguh-sungguh. Lalu ilustrasinya digunakan sebagai dasar. Seperti kalau saudara beli pompa air baru. Langsung sedotkan, pasang listrik, sedotkan ke air. Tidak mau nyedot. Buka tutup airnya, pancing dengan air. Tutup lagi baru dia nyedot. Nah, pancing dengan air itu yang mereka katakan. Makanya katakan apa yang kamu tidak ngerti. Nanti akan keluar air sesungguhnya, bahasa yang sesungguhnya. Dasar Alkitabnya tidak ada, hanya ilustrasi. Yang percaya goblok, yang ngajar sesat. Nah, dalam kalangan saksi Yehova juga. Misalnya pada waktu mereka mau menekankan bahwa Bapa lebih kekal dari Yesus. Ini mau membantah keilahian Kristus. Mereka cuma menggunakan kata-kata ini. Mana ada Bapa yang sama tuanya dengan anaknya? Memang Allah Bapa, Allah anak. Bapa sama anak, ya jelas mesti tua bapaknya toh. Itu berlaku untuk manusia. Itu tidak berlaku untuk Allah. Satu-satunya menjelaskan ini dengan doktrin di Eternal Generation of the Son. Sudah ada videonya, sudah bisa cari. Ini merupakan puncak yang tersulit dari doktrin Tritunggal. Saya tidak ingin jelaskan di sini. Tapi sudah saya jelaskan di sana, sudah bisa cari dalam video saya. Saudara, saya lanjut berikan catatan ya. Bagian tentang cara mereka dalam berargumentasi ini akan saya bahas secara lebih terperinci di belakang. Bukunya belum saya susun. Ya, tapi itu masuk bagian jilid ke-6 atau berapa. Dengan saya berikan banyak contohnya. Saya sudah ada sketch gitu ya. Tapi belum saya susun bukunya. Tapi pasti akan saya berikan secara terperinci. Untuk dari buku ini mereka potong dan sebagainya, itu akan saya tunjukkan banyak sekali. Jadi saudara, argumentasi mereka kuat, tetapi licik, dan ini yang perlu diwaspadai luar biasa. Dengan bahaya-bahaya sampai titik ini seharusnya sudah tergelitik, terdorong mestinya. Berhati-hati dengan cara belajar. Belajar Alkitab seluruhnya. Belajar tentang saksi Yehova. Untuk bisa menghadapi mereka. Supaya tidak disesatkan oleh mereka. Bahkan bisa menolong orang-orang yang sedang disesatkan oleh mereka. Tuhan memberkati saudara.